Allah tidak memberikan seseorang ditakdir tobat kecuali Allah sudah menyediakan bagi yang tobat tadi pasti diterima. Jadi tidak tobat kira sama memang ditompo atau orang mesti ditompo. Bukan karena tobat kita sempurna, tapi karena jembari rahmati Allah. Ruwiyatin riwayat Nabi ana saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok kala dawuh sapa Nabi dawuh ngene. Sebelum 4000 tahun sebelum dunia. Nah, kan mau SM sebelum Masehi. Berarti SD sebelum dunia, no? Mungkin agak tahun kan, no? SM. Misalnya Aristoteles itu lahir tahun berapa? SM sekian, no? Jadi mau SD, no? Sebelum dunia. Jadi ya sebelum dunia diciptakan berapa? 4000 tahun itu ditulis di seputar aras ada kalimat wa inni laghfar. Wa inni lan sak temne ingsun Allah laghfarun dene zat sing akeh nyepurane. Saya ini pemaaf sekali kata Allah liman maring wong tabah kang gelem tobat sapa mas. Padahal orang tobat maknane tahu tuh. Mukmin tidak pernah keluar dari status iman meskipun dia pernah melakukan satu kesalahan besar. Karena yang dikatakan mukmin adalah siapapun yang meyakini kebenaran risalah Muhammad, risalah yang dibawa Muhammad, berarti dia mukmin. Soal dia melakukan dosa atau apa saja itu menjadikan dia fasik, tapi tidak keluar dari status mukmin. Ini yang dimaksud dalam sebuah hadis, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang pernah melafadzkan la ilaha illallah iman, maka dia pasti nanti masuk surga. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari para sahabat dengan masa lalu orang itu yang macam-macam, Nabi tetap menjawab meskipun dengan masa lalu yang macam-macam. Karena Allah pernah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memaafkan dosa syirik, tapi Allah masih bisa memaafkan atau masih berkenan memaafkan dosa di luar syirik. Kalau orang yang kafir 70 tahun bisa dihilangkan kekafirannya hanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kalimat ini statusnya apa? Penghilang kekafiran, apa? Penghilang kekafiran. Lalu ada kelompok yang mengatakan gara-gara kalimat la ilaha illallah dan pegang patok nisan itu orang menjadi kafir. Ini kan jadi paradok. Lafaz yang kita statuskan sebagai penghilang kekafiran dengan lafaz yang sama orang menjadi kafir. Itu nggak ketemu nalar. Tidak ada tradisi menganggap orang yang beda dengan kita ini musuh. Ini penting karena memang bapak saya dulu kalau ngandani saya, ya itu bengkel, naroni dan dari sepeda rusak harus jadi kiai kan. Jadi itu bengkel, kalau nggak terima motor rusak tidak usah jadi bengkel, jadi dealer saja, jual yang baik toh kan. Jadi ini penting saya utarakan sehingga sebetulnya memang beragama ya, menjaga kemajemukan, menjaga Indonesia itu harus berhati besar. Yang terakhir ayat yang sering diulang-ulang Mbak Maun itu laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi aw yu'adzibahum. Allah yang Tuhan saja menyikapi orang dolim itu pilihannya dua, bisa Allah menyiksa itu wilayahnya Allah karena dia yang Tuhan. Kedua memberi tobat, jangan kita menvonis dia buruk kemudian ternyata Allah memberi tobat. Dulu orang-orang yang musuhi Rasulullah yang kita di Rasul Khotimah ternyata banyak yang akhirnya ashabu Rasulillah menjadi sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa. Saya berkali-kali ditanya sama seorang kiai, kenapa sih terus masalah la ilaha illallah kok sampai Nabi ngendikan wa insana wa insana. Siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu suatu saat pasti masuk surga meskipun dia pernah zina, pernah maling. Itu jelas teks hadis di Bukhari, di Muslim, wa insana wa insana. Meskipun zina, dan ini bukan berarti Nabi melegalkan berzina, enggak, ma'adzallah, enggak akan terjadi. Nabi melegalkan berzina. Tapi Nabi ingin ngendikan begini, absolutisme kebenaran itu tidak terganggu oleh kesolehan dan kefasikan. Karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti itu. Saya berkali-kali nyontohkan, Rektor Al-Azhar akan bilang satu tambah satu, lonte ya bilang dua, koruptor ya bilang dua, KPK ya bilang dua, 01 ya bilang dua, 02 ya bilang dua. Karena absolutisme kebenaran. Dan Nabi itu ingin mengatakan bahwa Allah Tuhan ini kebenaran sejati, sehingga siapapun yang melafadzkan sah. Jika orang yang kafir 70 tahun sekali melafadzkan syahadat sah, tidak usah begini, Pak kafir soleh dulu ya berapa tahun baru anda sah melafadzkan kalimat la ilaha. Tidak ada seperti itu. Semua ulama ijma orang kafir 70 tahun melafadzkan la ilaha illallah sekali langsung menjadi muslim. Kenapa sah? Kebenaran absolut tidak bersyarat kesolehan maupun kefasikan. Ya kayak tadi orang bilang satu tambah satu harus profesor apa anak TK boleh? Jangan mentang-mentang profesor, doktor, rektor, UGM, atau UI. Tadi anak kecil bilang berapa? Satu atau dua? Udah tak bilang 4. Tidak bisa. Kebenaran absolut itu orang akan sepak. Kalau mulang teng mriki niku mboten penting, sampean paham ta ora penting. Sing penting Allah ngutus wong alim iku wajib mulang, nek ora dosa mergo kitmanul ilmi. Dadi kula mulang ngilangi dosaku dhewe ora penting, sampean ora penting. Lah nang ngono kan kula ikhlas. Roh sampean turu ya tenang, roh sampean jagongan dhewe ya tenang, roh sampean ra paham ya tenang. Wong kula urus urusanku dhewe. Sedekah nggih ngoten, misalnya sampean ngekeki tiyang 1.000 atau 1 juta. Terus tiyangnya mboten baik ke Anda. Gak perlu sampean ngundat-ngundat. Aku ngamal mbek pangeran ditulis wong ahli sedekah untuk ridane, sak penting wong iki sak penting makhluk gaib iki ora penting. Bariku cek, bang cek ora ikhlas, gak penting.